pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K Kecamatan Argomulyo. Kita berjumpa kembali dalam acara Suluh, Suara Penyuluh. Suara Penyuluh merupakan hasil kerjasama Kantor Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjumpaan kita pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Kami boleh mengikuti acara Suluh, Suara Penyuluh. Dalam acara ini Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Berbicaralah kepada kami Tuhan, agar firman-Mu boleh memberkati setiap kami, menjadi rema bagi kami. Begitupun dengan hamba yang Kau pakai saat ini Tuhan. Hamba mohon urapan-Mu, hamba mohon pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 14. Galatia 5 ayat 14 sampai dengan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah kuasa mengalami kemerdekaan dan kemenangan Kristus. Kuasa mengalami kemerdekaan dan kemenangan Kristus. Bapak, Ibu, berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang. Setiap orang selalu merindukan hidupnya berada di dalam kebebasan atau hidup merdeka. Banyak bangsa berjuang keras untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan dan penindasan, tanpa kecuali bangsa kita Indonesia. Bangsa Indonesia ketika masih dijajah oleh bangsa asing, bangsa Indonesia pun berjuang untuk memperoleh kemerdekaan itu. Namun kemerdekaan ini berbeda sekali dengan kemerdekaan Kristen. Bagi orang Kristen, kemerdekaan memiliki pengertian yang lebih dalam, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang memberikan kebebasan dan kemenangan. Dengan kebebasan, maka orang yang merdeka akan terlepas dari keterikatan, sehingga tidak lagi ada kuasa yang membelenggunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan Kristen atau kemerdekaan anak-anak Tuhan berbeda dengan kemerdekaan dalam arti secara umum. Sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan,
kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Setiap kita memiliki predikat baru, yaitu sebagai orang merdeka, sebagai orang bebas, yaitu bebas dari keterikatan, dan sebagai orang yang menang. Maka Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang yang telah mengalami pembebasan, mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kuasa kepada setiap anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan oleh Tuhan untuk mempergunakan kemerdekaan atau kebebasan itu. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, kuasa yang seperti apakah yang Tuhan berikan kepada umat percaya yang telah mengalami kemerdekaan, yang telah menerima anugerah pembebasan, anugerah kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan dan kemenangan Kristus telah memberikan kuasa kepada anak-anak Tuhan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Di dalam nats bacaan kita tadi disampaikan bahwa, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemerdekaan yang berarti kebebasan bukan berarti kita bebas mempergunakan kemerdekaan itu dengan semau gue, dengan sakar PDW. Kemerdekaan bukanlah kebebasan untuk melakukan dosa. Kemerdekaan bukan kebebasan untuk berbuat dosa atau kita berada dalam kubangan yang sama. Tetapi kemerdekaan harus membawa kita pindah dari kehidupan yang terbelenggu oleh dosa, yang dikuasai oleh dosa, menuju kepada kehidupan baru di dalam Tuhan. Karena dengan merdeka, dengan dibebaskan dari perbudakan, dari perhambaan dosa, maka kita bukan lagi budak dosa, melainkan kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah kebebasan untuk kita hidup di dalam kebenaran dan kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan Kristus memberikan kuasa kepada setiap anak-anak Tuhan untuk melayani dengan kasih. Sebagai orang merdeka, anak-anak Tuhan harus melibatkan diri dalam pelayanan kasih. Anak-anak Tuhan harus memiliki kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berguna, yang memberi dampak yang lebih luas bagi sesama, dengan menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menjadi garam dan terang bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi komunitas di mana kita berada, bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Anak-anak Tuhan harus mampu membawa pengaruh positif dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan kepedulian, sehingga karena kebaikan hatinya dan kehidupannya yang memuliakan Allah itu, maka anak-anak Tuhan mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi sesama, bagi keluarga, bagi saudara, bagi komunitas, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang merdeka, kita harus memiliki kehidupan yang penuh dengan rasa syukur, karena kemerdekaan itu adalah anugerah Allah semata. Kemerdekaan, kebebasan itu bukan hasil kerja keras kita,
tetapi itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita mempergunakan kemerdekaan itu, kebebasan itu, kemenangan itu untuk melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Sehingga hidup kita bermanfaat, hidup kita berguna dan memberi dampak yang lebih luas bagi sesama. Baik bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi teman-teman kita, bagi komunitas, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang merdeka, yang bebas, yang berkemenangan, yang mendapatkan kuasa untuk melayani sesama kita. Mari kita tunjukkan dengan kepedulian kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah yang melayani dengan kasih, yang dibuktikan dengan rasa empati, rasa peduli, rasa solidaritas kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita, keluarga kita, masyarakat, terlebih bagi bangsa dan negara ini. Akhirnya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulannya adalah sebagai orang merdeka, mari jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, tetapi mari kita pergunakan kemerdekaan itu untuk melayani satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengakhiri renungan kita pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyegarkan hati dan jiwa kami, yang boleh mengajarkan kepada kami bahwa kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah pembebasan, anugerah kemerdekaan, anugerah kemenangan Kristus. Tuhan, tolong mampukan kami untuk hidup di dalam anugerah itu dengan membuktikan bahwa kami telah menerima kuasa untuk melayani satu dengan yang lain. Karena di dalam seluruh hukum, satu perintah yang Kau berikan kepada kami adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat hidup di dalam kasih, sehingga hidup kami boleh bermanfaat, hidup kami berguna dan memberikan dampak yang lebih luas bagi sesama, dengan kami menjadi garam dan terang bagi sesama kami, baik bagi keluarga, saudara, teman, komunitas, masyarakat, dan bagi bangsa negara kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan sedang berada di dalam kemelut. Kami mohon Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong agar Tuhan memakai seluruh aparatur pemerintah, agar mereka mau dipakai Tuhan untuk dapat memecahkan setiap masalah yang ada, sehingga masalah boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan berkati bangsa kami, berkati juga kota Salatiga, kota kami. Jadikan kota ini tetap menjadi kota yang kondusif, kota yang aman. Berkati seluruh aparatur pemerintah yang ada, agar mereka boleh bergandeng tangan melayani Tuhan, memajukan kota kami Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh gereja-gereja Tuhan, agar kami boleh bergandeng tangan, memuji memuliakan Tuhan, dan menjadi garam terang yang mampu melayani dengan kasih. Berkati Radio Betani FM, berkati Kementerian Agama Kota Salatiga, agar Kementerian Agama Kota Salatiga dan Radio Betani FM ini boleh menjadi berkat bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh masyarakat di Kota Salatiga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini jumpa kita. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.